Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TKJ. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang uji kompetensi keahlian atau UKK ya. Di sini saya akan membahas paket 1. Nah, untuk paket 1 sendiri nanti peralatan yang dibutuhkan ada PC client 1, kemudian ada laptop 1 juga, ini juga nanti akan digunakan sebagai klien. Kemudian ada pengkabelan ya, yang alatnya nanti ada crimping tool, ada kabel tester, ada kabel UTP sama konektor RJ45 ya. Jadi siswa nanti itu akan disuruh untuk membuat kabel jaringan dulu sebelum melakukan prakteknya. Kemudian untuk prakteknya kita butuh koneksi internet. Kemudian selain itu ada WiFi router board RB941 minimal, atau bisa versi yang di atasnya atau yang setara dengan ini gitu ya, series. Kemudian ada switch manageable ya. Untuk switch manageable ini kita bisa pakai yang RB260 ya, atau kalau teman-teman belum punya bisa juga diakal-akali dengan menggunakan RB941. Intinya router yang sudah ada software switchnya. Nah, untuk tugasnya di pakai 1 ini judulnya itu instalasi jaringan sederhana. Sedangkan tugasnya itu nanti teman-teman disuruh untuk nyeting router ya. Nanti dicarikan sebagai gateway internet. Kemudian ada juga nanti kita setting hotspot dan DHCP server. Ya, kemudian nanti dari router ini nanti akan di-share internetnya itu ke lab admin dan lab jaringan. Itu yang pakai kabel gitu ya. Sedangkan untuk wireless nanti akan kita bikin sebagai hotspot. Nah, apa saja yang akan kita setting? Yang pertama ada VLAN 10 sama VLAN 20 gitu ya. Ini nanti akan kita setting di port 2 pada router. Kemudian VLAN atau WLAN hotspot ya, ini sebenarnya sudah nggak VLAN lagi sih, tapi nggak tahu di sini ditulisnya masih VLAN, tapi nggak apa-apa. Yang jelas headernya sudah beda, ethernetnya udah beda dengan yang ini nanti, karena yang ini menggunakan WLAN. Segmennya juga sudah beda. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya VLAN itu ya sebenarnya satu port atau satu kabel, satu jalur itu nanti bisa dipakai untuk mengirim atau mendistribusikan beberapa segmen jaringan seperti ini ya. Nanti kita itu sebenarnya pakai satu port, tapi di sini sudah ada disediakan 2 segmen. Nah, untuk konfigurasi routernya sendiri untuk IP header 1 itu nanti kita setting secara statis ya. Di sini contohnya 10.10.10, tapi kalau jaringan internet kita biasanya menggunakan yang 192.168.1 sekian gitu ya. Untuk gateway-nya kita sesuaikan dengan IP dari SP-nya. Nah, ini adalah gambar kerjanya atau topologinya ya. Jadi nanti dari ISP atau dari modem nanti ke router. Nah, dari router ini nanti kita sebarkan lagi nih ya ke laptop. Ini nanti berarti hotspot itu ya, koneksi hotspot. Kemudian nanti dari router lagi itu nanti ke switch itu. Nah, ini kan cuma ada satu kabel, cuma ada satu koneksi ya. Sedangkan di sini tadi kita lihat ada 2 segmen. Nah, inilah fungsi dari VLAN. Satu koneksi tapi bisa membawa beberapa segmen. Sehingga nanti segmennya itu nanti akan dibagi ke jaringan komputer 1, kemudian ke jaringan komputer 2 ya. Dimana jaringan komputer 1 itu nanti pakai VLAN 10, jaringan komputer 2 yang menggunakan VLAN 20. Itu ya kurang lebih penjelasannya untuk topologi ini. Kita mungkin praktek saja langsung ke mikrotiknya. Ini saya sudah login dan ininya identitinya sudah saya ganti jadi router ya. Teman-teman, ini opsional aja, mau diganti jadi router boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Ini cuma buat patokan saya saja supaya saya ingat bahwa yang sedang saya setting itu adalah router. Nah, langkah pertama kita langsung saja membuat VLAN. Klik interface, kemudian kita tambahkan VLAN. Namanya VLAN 10. Ini bebas ya, tapi di sini saya namakan sesuai dengan ID-nya. Kemudian ID saya kasih 10 juga. Interface-nya kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 20. ID-nya kita ganti jadi 20. Interface-nya itu 2.
kita oke. Nah, setelah ini kita akan coba untuk memberikan atau mengkonfigurasi IP dari VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Klik IP, address, tambahkan. Untuk VLAN 10 itu IP-nya adalah 192.168.10.0/28. Kita kopikan, pastikan sini. Kemudian nolnya kita ganti jadi 1. Nolnya kita ganti jadi 1. Interface-nya kita pilih VLAN 10, apply, oke. Kemudian untuk VLAN 20-nya kita tambahkan lagi. Untuk VLAN 20 ini kita berarti menggunakan 20.1/28, interface-nya kita pilih VLAN 20. Oke, udah jadi ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuatkan DHCP-nya. DHCP server. Ini klik IP DHCP server, kemudian DHCP setup. VLAN 10 kita next aja. DNS servernya kita pilih 8.8.8. Udah next. Oke. Untuk VLAN 20 juga sama seperti tadi, langkah-langkahnya tinggal diganti saja interface-nya, kemudian next. Oke, untuk VLAN udah selesai. Setelah itu kita akan coba untuk mengkoneksikan routernya dengan internet. Nah, jadi kalau kita cek di sini itu routernya itu belum connect ya, belum connect dengan internet. Kita koneksikan dulu. Untuk IP-nya kita menggunakan IP statik ya. Klik IP, address, tambahkan 192.168.1.2/24. Oke, ini pakai header 1. Klik apply, oke. Setelah itu kita setting DNS-nya 8.8.8.8, allow remote. Oke. Dan terakhir untuk mengoneksikan internet kita setting routes ya, IP routes, kemudian tambahkan gateway. Gateway-nya menggunakan IP modem milik kita ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi apakah internetnya udah masuk. Oke, ini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, setelah itu header 1 gateway udah disetting, VLAN juga sudah ya. Kemudian kita nanti akan coba setting untuk yang WLAN dan hotspot. IP-nya 192.168.30.0. Sama seperti ini ya. Seperti pada saat kita setting IP untuk VLAN, kita klik IP kemudian address, kita tambahkan IP-nya 192.168.30.1/24. WLAN 1 apply. Oke. Nah, ini warnanya beda sendiri ya teman-teman ya, warna merah. Bukan karena trafficnya yang 24, bukan. Ini karena memang WLAN-nya belum kita aktifkan. Makanya habis ini kita akan coba aktifkan. Klik pada wireless. Klik WLAN-nya, di sini masih abu-abu ya. Tandanya ini masih disable, masih belum enable. Sekarang kita coba klik kemudian enable kan. Nah, sekarang sudah tidak merah lagi. Oke, kemudian kita setting SSID-nya ya. SSID-nya di sini mintanya apa? Nama peserta. Ya. Kita double klik, kemudian klik wireless. Modenya kita ganti jadi AP bridge, kemudian nama pesertanya di sini SSID pakai TKJ. Oke. Nanti teman-teman pakainya nama sendiri ya. Kalau ini saya pakai nama channel. Untuk password nanti terserah mau dikasih atau tidak, terserah dari pengujinya ya. Untuk yang kali ini, untuk tutorial saya nggak akan memberikan password, jadi saya langsung klik saja apply. Oke. Kemudian setelah itu kita setting DHCP dari WLAN-nya, IP, DHCP server, DHCP setup, kemudian WLAN. WLAN satu ini kita klik next.
kita next saja langsung. Oke, ini juga merah ya, tandanya belum ada yang terkoneksi dengan wireless kita. Kemudian kita bikin hotspot ya, kita bikinkan hotspot dimana username-nya nanti pakai tamu, kemudian passwordnya pakai quiz. IP hotspot, kita tambahkan hotspot ya di hotspot setup. WLAN 1 pakainya next, kita next dulu. DNS nya kita pilih tkj.net, itu aja. Next. Usernya tamu ya, kemudian passwordnya quiz. Next. Oke. Kemudian sedikit tambahan saja, nanti kita masuk ke server profile, di double klik saja untuk hotspotnya kita. Nanti di bagian login ini cookiesnya kita unchecklist ya, supaya nanti kliennya bisa logout sendiri. Klik OK. Ya, semuanya udah selesai ya dari konfigurasi router ini sampai dengan VLAN-nya, tapi ada satu lagi yaitu firewall. Klik IP firewall NAT, ini kita tambahkan. Saya SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih yang Ether 1, action-nya kita pilih Masquerade, kita apply OK. Nah, untuk konfigurasi routernya udah selesai, saya rasa cukup seperti ini saja ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Kemudian kita masuk ke switch-nya ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi switch ya. Ini routernya yang akan saya jadikan sebagai switch. Kita klik MAC address-nya, kemudian kita connect. Untuk identitinya saya ganti jadi switch. Oke. Nah, ini saya masih menggunakan EBS941 ya. Cuma bedanya kalau yang tadi saya jadikan sebagai router, yang sekarang saya jadikan sebagai switch. Nah, untuk langkah pertama di dalam konfigurasi switch ini kita akan membuat bridge. Ya, klik bridge, kemudian tambahkan bridge 1 namanya, kita langsung oke saja. Kemudian kita tambahkan header-nya melalui menu port, kita tambahkan. Yang pertama kita tambahkan ada header 1, kemudian bridge-nya kita gunakan bridge 1. Oke, kita tambahkan lagi untuk yang header 2 dan header 3. Oke, header 1, header 2 dan header 3 sudah kita tambahkan ke dalam bridge. Selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi VLAN. Untuk konfigurasi VLAN kita menggunakan menu switch ya. Ini dia softwarenya, ada Atheros 8227 ya. Kita masuk ke VLAN, kemudian kita tambahkan. VLAN ID-nya adalah 10 ya. Kita masukkan VLAN 10 itu. Jadi nanti dari router kita masukkan atau kita sambungkan dengan Ether 1, kemudian dari Ether 1 kita distribusikan ya, kita distribusikan segmennya yang ada di VLAN 10 itu ke Ether 2. Jadi nanti Ether 2 itu segmennya menggunakan segmen pada VLAN 10 ya. VLAN 10 itu berarti yang ini ya, jadi segmennya itu nanti bakal jadi 192.168.10.0. itu untuk yang Ether 2. Kemudian kita tambahkan lagi, kita masuk ke VLAN 20, lalu portnya melalui Ether 1. Setelah itu dari VLAN 20 ini akan didistribusikan melalui Ether 3. Oke ya, cukup ya. Kemudian setelah itu masih di menu switch ya, kita masuk ke port ya. Kita akan setting terang dan aksesnya ya. Untuk terang kita akan menggunakan Ether 1 karena ini terang itu kan jalur yang dilalui ya. Jadi dari router itu melalui jalur mana dulu itu berarti terang ya. Jadi di sini posisinya didapati oleh Ether 1, dijadikan sebagai terang. Kemudian VLAN mode-nya kita masuk ke secure. VLAN header-nya karena ini adalah terang, maka dia masuk ke add if missing ya. Untuk VLAN ID-nya nggak usah karena ini adalah terang, kita oke dulu.
kemudian kita masuk ke Ether 2, ini baru masuk ke mode akses ya. Kemudian secure, file VLAN modenya secure, kemudian karena ini adalah akses, VLAN akses, kemudian kita pilihnya alloy strip, VLAN-nya VLAN 10, Ether 2 itu VLAN 10. Kemudian untuk Ether 3 menggunakan VLAN 20 ya, VLAN modenya secure, kemudian untuk VLAN header kita menggunakan alloy strip, VLAN ID-nya 20. Oke. Oke, tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada router dan switch ya. Sekarang kita waktunya untuk melakukan uji coba atau pengecekan apakah konfigurasi kita itu berhasil atau tidak. Nah, sekarang posisinya adalah komputer saya ini sudah saya koneksikan dengan port Ether 2 ya pada switch. Kita coba buka dulu IP yang didapatkan dari komputer saya ini. Oke. Nah, kita coba lihat statusnya. Ya, dapatnya berapa? Oke, 10 ya. 10.14. Jadi Ether 2 itu membawa segmen 10.0 ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sekarang terhubungnya dengan Ether 2 berarti kita dapatnya 10 titik sekian gitu ya. Dan ini dapatnya 10.14. Berarti sudah betul ya. Kemudian kita coba uji koneksi internetnya, apakah koneksi internetnya atau apakah ada koneksi internet atau tidak. Oke, koneksi internetnya juga masuk. Nah, sekarang kita akan coba ganti yang tadinya kita terhubung dengan port 2 atau Ether 2, kita akan coba ganti ke Ether 3 di switch. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah memasangkan untuk Ether 3 ya. Jadi komputer saya itu sekarang sudah terhubungin dengan yang Ether 3 pada switch. Kita cek dulu IP-nya. Apakah dapatnya segmen 20 titik sekian? Oke ya. Jadi IP-nya sudah mendapatkan segmen yang 20 titik sekian ya. Oke, kita cek juga koneksi internetnya apakah ada. Oke, sudah ada juga ya. Berarti untuk VLAN 10, VLAN 20 semuanya sudah sukses. Sekarang kita tinggal mencoba untuk hotspotnya ya. Kita akan ganti jadi koneksi wireless. Nah, kita masuk ke SSID yang TKJOK ya. Kita tunggu sampai terkoneksi. Oke, sudah terkoneksi ya. Sekarang kita akan coba login hotspotnya tkc.net. Nah, untuk loginnya kita menggunakan tamu, passwordnya QS. Oke, nah sekarang udah masuk ya. Berarti sekarang kita sudah bisa melakukan browsing. Koneksi internetnya juga sudah ada. Ya, saya rasa seperti itu aja untuk pembahasan paket satu ini ya teman-teman ya, cukup mudah ya. Namun saran saya tetap hati-hati ya untuk konfigurasinya meskipun terkesan mudah, sebab ketidakhati-hatian itu akan menyebabkan kita jadi lalai gitu ya. Yang ada ketika kita lalai akhirnya langkah-langkah yang sudah kita hafal, langkah-langkah yang sudah kita bisa konfigurasi jadi ada yang lupa dan melakukan kesalahan. Oke, terima kasih, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.